Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam dan finally kita akan membahas kisah dari sosok residual energi bernama Theodora. Dan sebagai informasi saja bagi kalian yang mungkin belum tahu bahwasanya Theodora ini merupakan residual energi yang keberadaannya didapatkan dari sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang sebelumnya sudah saya tayangkan di dalam edisi Rekam Misteri berjudul Masa Lalu Seniorku. Jadi semisal kalian belum sempat menonton edisi Rekam Misteri tersebut, ada baiknya kalian nonton dulu, supaya nantinya kalian bisa tahu apa yang menjadi keterkaitan antara cerita tersebut dengan sosok residual energi bernama Theodora ini. Dan karena satu serta lain hal pula, pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak menyebutkan secara detail pada line terakhir kehidupan berapa Theodora ini ada. Tapi yang jelas keberadaan terakhir Theodora ini berada di sekitar antara tahun 70 sampai 80-an. Dan beliau ini tiada dalam usia yang masih cukup muda, yaitu sekitar 26 sampai 27 tahunan. Dan sebelum mulai, seperti biasa disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka yang tertinggal. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena memang rata-rata durasi video yang ada di YouTube saya ini panjang, jadi semisal kalian merasa cara saya membawakan cerita terlalu lambat, maka kalian bisa percepat saja videonya ya. Dan ada satu hal yang ingin saya beritahukan kepada kalian, bahwasanya sedikit banyaknya di dalam cerita ataupun komunikasi yang terjadi antara saya dan juga Theodora, ada peran Lin yang ikut membantu komunikasi ini. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di dalam kisah Rekam Misteri sebelumnya, bahwa Theodora ini adalah sosok yang sebetulnya tidak terlalu lancar dalam berbahasa Indonesia. Itulah mengapa waktu yang saya butuhkan untuk merangkum semua ceritanya Theodora ini terlalu lama. Karena memang dibutuhkan orang ketiga, yaitu Lin, yang menjadi penengah atau penterjemah di antara saya dan juga Theodora. Dan satu hal lagi yang ingin saya disclaimer, karena nantinya kisah Theodora ini akan berhubungan dengan hal-hal medis, sementara saya ataupun Lin itu sama sekali tidak mengerti dengan hal-hal yang berbau medis. Jadi semisal ada satu atau dua hal yang mungkin menurut kalian yang sudah lama berkecimpung di dunia medis itu terdengar aneh, maka saya mohon kalian bisa memaklumi itu semua. Karena saya sudah berusaha untuk mencari kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi pada saat hal tersebut terjadi. Dan kalau misalkan masih ada kekurangan di sana-sini, baik itu dari segi cerita ataupun pemilihan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan pada bagian pertama dari kisahnya Theodora, saya ingin kalian tahu bahwa Theodora ini merupakan anak blasteran. Jadi ayah beliau ini adalah orang lokal Indonesia ya, sementara ibu beliau ini adalah orang Belanda. Dan bisa dibilang pada saat itu ibunya Theodora ini kita sebut saja namanya adalah Ibu Inka, merupakan sisa-sisa orang Belanda yang pada saat itu memang memiliki kesempatan untuk hidup di Indonesia setelah masa-masa penjajahan itu lewat. Dan untuk mempermudah cerita, nantinya di dalam kisah ini saya akan memanggil Theodora ini dengan panggilan Theo. Karena memang semasa hidup dulu, Theodora ini terbiasa dipanggil Mbak Theo oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehidupan Theo semenjak kecil sebenarnya berkecukupan ya. Pada saat itu dia sudah tahu bahwa ayahnya itu bekerja sebagai seorang dokter. Sementara sang ibu, meskipun waktu itu hanya seorang ibu rumah tangga, tapi beliau ini merupakan ibu rumah tangga yang memiliki pola kehidupan seperti seorang sosialita. Ibaratnya pada saat itu beliau ini juga tidak berasal dari keluarga yang pas-pasan. Dan Theo bilang bahwa semenjak kecil dia memang ingin sekali meniru jejak ayahnya, yaitu menjadi seorang dokter atau minimal menjadi seorang perawat. Pokoknya pekerjaan yang bisa membawa dia untuk bekerja di rumah sakit lah gitu. Dan awalnya Theo kecil sampai kemudian dia tumbuh menjadi remaja selalu berpikir bahwa keluarganya adalah salah satu keluarga yang cukup sempurna di antara keluarga-keluarga yang lainnya. Mereka berkecukupan, mereka bahagia, mereka ada satu sama lain. Hingga pada akhirnya ketika usia Theo ini sudah sekitar 16 tahunan, pada saat itulah dia baru mengetahui bahwa pada saat itu posisinya sang ibu merupakan istri kedua dari ayahnya.
Jadi ini memang fenomena yang agak berbeda, karena sebelum-sebelumnya di dalam beberapa cerita kita akan selalu mendengar yang menjadi istri kedua itu biasanya adalah wanita lokal. Tapi yang terjadi di dalam kisah hidupnya Theo ini justru ibunya lah yang merupakan wanita orang Belanda yang menjadi istri kedua dari seorang laki-laki lokal. Dan melalui residual memorinya Theo, pada saat itu memang Theo sendiri menyaksikan bagaimana istri pertama dari ayahnya kemudian marah-marah sekaligus melabrak ibu Inka yang merupakan ibunya Theo. Dan pada saat itu sempat terjadi keributan yang lumayan besar di antara ibunya Theo dan juga istri pertama dari ayahnya Theo. Bahkan keributan tersebut juga sempat menjadi tontonan tetangga yang ada di sekitar rumah mereka. Dan karena mungkin pada saat itu Theo ini usianya masih sangat muda gitu ya, dia masih belum terlalu mengerti apa yang harus dia lakukan gitu. Akhirnya pada saat itu yang bisa dia lakukan ketika ibunya ini dipukulin, ibunya ini dijambak rambutnya, dipermalukan lah gitu ya di depan orang-orang, Theo ini hanya bisa berdiri diem di balik pintu rumahnya yang pada saat itu terbuka. Dan untungnya tidak lama setelah keributan tersebut terjadi, ayahnya Theo ini datang untuk melerai pertengkaran tersebut. Untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama dari ayahnya Theo adalah Pak Agung. Jadi kalian bisa bayangkan lah ya bagaimana suasananya saat itu ketika ada dua ibu-ibu lagi berantem nih satu sama lain. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang melerai mereka berdua. Dan pada saat itu Theo juga sempat melihat bagaimana ibunya ini didorong oleh istri pertama dari ayahnya sampai kemudian ibu Inka ini tersungkur di halaman. Dan pada saat itu ibu Inka ini sampai nangis antara sakit atau malu karena dia jadi tontonan warga. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah Pak Agung seperti cenderung memilih untuk mengamankan atau menenangkan istri pertamanya ketimbang ibu Inka. Jadi yang pada saat itu terlihat dari residual memorinya Theo, Pak Agung ini justru merangkul istri pertamanya kemudian membujuk dia agar dia ini mau kembali ke mobil dan pulang ke rumah. Dan memang pada saat itu posisinya Pak Agung juga ikut sama istri pertamanya pulang ke rumah mereka. Jadi Ibu Inka dan juga Theodora itu ditinggalkan di rumah mereka tanpa penjelasan apa-apa. Dan asal kalian tahu, semenjak kejadian tersebut, Pak Agung ini tidak pernah lagi datang ke rumahnya Theo. Dan selama proses tersebut terjadi, Theo bilang, dia sebetulnya tidak tahu apakah dia harus percaya atau tidak dengan ibunya. Yang pada saat itu meyakinkan Theo bahwa ibunya ini nggak pernah tahu bahwa sebelumnya Pak Agung ini sudah memiliki keluarga di kota lain. Jadi ibaratnya pada saat itu ibunya Theo ini menikah dengan Pak Agung tanpa sama sekali tahu kalau misalkan pada saat itu posisinya adalah istri kedua. Kenapa pada saat itu Theo sempat merasa tidak suka dengan ibunya? Karena pada saat itu di dalam hati Theo, dia merasa tidak suka dengan seorang wanita yang keberadaannya itu menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi karena pada saat itu memang kenyataannya hal tersebut terjadi kepada ibunya Theo, ya Theo nggak punya pilihan. Nggak mungkin kan dia membenci ibunya sendiri. Jadi meskipun pada saat itu hatinya lumayan kecewa, ya Theo ini belajar untuk memaklumi dan memaafkan ibunya. Terlepas apakah pada saat itu ibunya bohong atau tidak ya kepada Theo. Dan menurut Theo, meskipun pada saat itu ayahnya sudah tidak pernah lagi datang ke rumah, Theo ini kayak nggak bisa benci sama ayahnya. Karena memang semenjak kecil, Theo ini lumayan dekat dengan sang ayah. Bahkan bisa dibilang pada saat itu ayahnya Theo ini merupakan salah satu role model yang sangat diidolakan oleh Theo di dalam kehidupannya. Di mata Theo semenjak dia kecil, dia selalu memandang ke arah ayahnya ini sebagai seorang yang hebat, seorang dokter yang selalu menolong orang-orang yang membutuhkan dia. Tapi meskipun pada saat itu ayahnya tidak pernah lagi datang ke rumah mereka, hubungan yang terjalin antara Theo, Ibu Inka, dan juga Pak Agung ini masih terus berjalan melalui sambungan telepon. Jadi memang pada saat itu Pak Agung lumayan sering untuk menelpon keluarganya Theo, sekedar kayak menanyakan kabar mereka gimana, keseharian mereka gimana. Dan kebetulan Theo dan juga ibunya ini menyambut baik komunikasi tersebut. Dan tentu saja sebagai seorang anak remaja yang belum terlalu mengerti tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di luar sana gitu kan ya. Pada saat itu yang bisa Theo lakukan setiap kali ayahnya menelpon adalah mengungkapkan kerinduannya. Dan kadang-kadang Theo juga sempat bertanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya nggak pernah datang lagi ke rumah seperti dulu. Dan biasanya kalau Theo mempertanyakan hal tersebut, yang menjadi jawaban ayahnya adalah kata maaf. Dan pada saat itu Pak Agung hanya bisa bilang bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata adalah hal terbaik yang memang bisa dia lakukan untuk menjaga keamanannya Theo dan juga ibunya. Dan semisal kondisi memang sudah memungkinkan, Pak Agung ini kemudian berjanji kepada Theo bahwa dia akan kembali lagi ke rumah mereka.
Ada satu kesempatan di mana Theo ini kayak nekat gitu ya bertanya kepada ayahnya, apakah betul selama ini ayahnya ini sudah memiliki keluarga lain selain Theo dan juga ibunya. Dan memang pada saat itu ayahnya Theo ini nggak pernah memberikan jawaban yang terlalu gamblang, yang terlalu detail. Lagi-lagi yang bisa diucapkan oleh Pak Agung kepada Theo adalah kata maaf, karena memang pada saat itu Pak Agung merasa bahwa dia telah membawa Theo dan juga ibunya ke dalam sebuah masalah yang besar. Dan jawaban yang selalu diberikan oleh Pak Agung itu selalu berhasil untuk membuat Theo menangis. Karena bagaimanapun pada saat itu Theo tidak bisa memungkiri, dia merasa sangat kehilangan. Kehilangan yang sangat mendadak dari seorang anak yang selama ini selalu mengagumi ayahnya. Bahkan ingin dia tiru juga legasinya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah, meskipun pada saat itu Pak Agung sudah tidak pernah lagi main ke rumah mereka, tidak pernah datang gitulah ya. Tapi Pak Theo ini selalu menjalankan kewajiban dia sebagai seorang kepala keluarga. Jadi secara rutin setiap bulan Pak Theo ini pasti akan memberikan nafkah kepada Theo dan juga ibunya. Bahkan pada saat itu Pak Agung juga selalu menitipkan pesan kepada Ibu Inka bahwa nantinya Theo ini harus menjalani pendidikan setinggi mungkin yang dia bisa. Dan untuk urusan biaya, Pak Agung ini akan menanggung semuanya. Pokoknya Pak Agung ini kepengen melihat Theo menjadi orang yang berhasil di masa depan. Dan pesan tersebut selalu dipegang teguh oleh ibunya Theo. Meskipun sebenarnya pada saat itu secara kondisi keuangan, ibunya Theo ini juga nggak kekurangan. Ibaratnya tanpa mendapatkan uang bulanan dari ayahnya Theo pun, ibunya Theo ini sudah sanggup gitu untuk menyekolahkan Theo sampai tinggi. Dan sedikit ingin saya jelaskan kepada kalian, kenapa pada saat itu Theo memang agak kesulitan berbahasa Indonesia, meskipun dia lahir dan tumbuh di Indonesia. Jadi Theo menjelaskan bahwa memang hampir 80% waktunya itu kan dia habiskan bersama sang ibu di rumah. Dan memang secara aktif ketika mereka ini sedang berkomunikasi di rumah, ibunya ini akan selalu menggunakan bahasa Belanda. Dan satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh Theo untuk menggunakan bahasa Indonesia adalah ketika dia sedang ngobrol dengan ayahnya. Sementara pada saat itu ayahnya kan jarang di rumah, dia sibuk bekerja. Dan sekalipun pada saat itu Theo memiliki kesempatan untuk ngobrol sama ayahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka kalimat atau kata-kata yang digunakan oleh ayahnya Theo itu selalu menggunakan kata-kata formal. Jadi kayak kata-kata baku bahasa Indonesia. Dan karena selalu mendengar, selalu mengulang kata-kata tersebut di dalam kesehariannya, pada akhirnya ketika Theo ini bisa berbahasa Indonesia sedikit-sedikit, maka kata-kata yang akan dia pilih untuk diucapkan itu memang rata-rata bahasa baku. Dan mungkin bagi sebagian orang, cara bicaranya Theo pada saat itu terdengar aneh. Dan komunikasi yang terjalin antara Theo, ayahnya, dan Ibu Inka itu terjalin melalui sambungan telepon selama bertahun-tahun. Awalnya mungkin pada saat itu Theo memang merasa kayak agak berat ya untuk melalui proses tersebut. Dia harus menahan kerinduannya kepada sang ayah dan gak bisa ketemu. Tapi lama-kelamaan Theo bilang dia mulai terbiasa dengan itu semua. Bahkan seiring berjalannya waktu, pada saat itu Theo mulai mengerti bahwa apa sih sebetulnya yang menjadi alasan kenapa pada saat itu ayahnya udah nggak bisa lagi datang ke rumah mereka. Karena memang secara tidak langsung pada saat itu Theo mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di dalam keluarganya. Dan pada saat itu Theo ini sudah berusaha untuk berdamai dengan kondisi tersebut. Dia berusaha untuk menghapuskan rasa kecewanya kepada sang ibu yang dia pikir sudah menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga orang lain. Dan Theo juga berusaha untuk menjalani kehidupan senormal mungkin dengan ibunya. Meskipun pada saat itu Theo dan ibunya ini sempat menjadi omongan para tetangga yang pada saat itu ada di sekitar mereka. Karena kan pada saat itu tetangga juga sudah mulai tahu siapa sebetulnya Ibu Inka. Dan Theo ini lebih memilih untuk fokus dengan pendidikannya karena pada saat itu dia betul-betul ingin meraih cita-cita yang selama ini dia impikan. Tapi anehnya ketika kemudian Theo ini sudah selesai pendidikan sekolah menengah atasnya gitu. Dan dia sudah dihadapkan pada pilihan kemana nih jurusan yang ingin dia ambil. Semisal pada saat itu dia ingin melanjutkan pendidikannya. Jadi waktu itu ada dua pilihan di dalam hatinya Theo, yaitu kedokteran dan juga keperawatan. Nah, nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu di dalam proses kehidupannya Theo ketika dia ditinggalkan oleh sang ayah. Pada saat itulah Theo ini seperti berubah pikiran. Dia nggak mau lagi menjadi seorang dokter, tapi dia tetap ingin menjadi seorang perawat. Dan kalau ditanya kenapa pada saat itu Theo lebih tertarik menjadi seorang perawat, hal yang terpikirkan oleh Theo pada saat itu hanyalah bahwa seorang perawat itu pekerjaannya jauh lebih merakyat. Perawat itu bisa mengobati orang lain juga, bisa membantu orang yang sakit juga, tapi bisa masuk ke dalam lingkungan mana saja. Jadilah pada saat itu Theo ini bilang kepada ibunya bahwa dia lebih ingin menjadi seorang perawat. Dia ingin menempuh pendidikan keperawatan saja ketimbang kedokteran. Dan keputusan tersebut tentu saja Theo sampaikan juga kepada ayahnya dan memang pada saat itu ayahnya juga memberikan dukungan yang sama.
Tapi ketika Theo menganggap bahwa kehidupannya bisa berjalan dengan lancar kan, meskipun pada saat itu ayahnya tidak lagi pernah datang, tapi pada akhirnya terjadi lagi sesuatu yang dirasa sempat mengancam kehidupannya Theo dan juga ibunya, yang waktu itu masih tinggal di rumahnya mereka ya. Entah bagaimana ceritanya, yang jelas pada saat itu Theo merasa sepertinya pihak keluarga dari istri pertama ayahnya mengetahui bahwa selama ini Pak Agung masih sering menghubungi Theo dan juga ibunya. Dan mungkin karena hal tersebut pada akhirnya pihak keluarga istri pertama dari sang ayah itu marah. Dan sepertinya karena kemarahan itu pula pada akhirnya datang nih beberapa teror-teror dan juga ancaman-ancaman yang mengikuti kehidupannya Theo dan juga Ibu Inka. Sebagai contohnya nih misalkan ya, secara random saja waktunya, Theo ini sering sekali melihat ada kerumunan laki-laki berbadan besar, wajahnya garang gitu ya. Itu kayak ngumpul di depan pagar rumahnya mereka. Dan ketika mereka ini ngumpul di sana, mereka ini kayak nengok-nengok gitu ke arah rumahnya Theo. Dan hal tersebut terlihat mencurigakan. Theo sempat menceritakan hal tersebut kepada ibunya, tapi waktu itu ibunya masih berusaha untuk berpikir positif. Hingga tidak lama kemudian, tiba-tiba saja orang-orang tersebut ketika lewat di depan rumahnya Theo, maka mereka ini tidak segan-segan akan melemparkan batu ke arah rumahnya Theo sampai beberapa kaca jendela mereka ini pecah. Dan tidak sampai di sana saja, karena beberapa di antara mereka juga sempat melemparkan kayak semacam botol yang di dalamnya diisi api, yang ketika dilemparkan itu nantinya akan meledak. Dan teror-teror tersebut tentu saja membuat Theo dan ibunya ini merasa ketakutan juga ya, karena bagaimanapun kan pada waktu itu di rumah mereka nggak ada orang laki. Jadi mereka ini kayak ngerasa nggak ada yang melindungi. Apalagi posisinya pada saat itu Pak Agung sudah sama sekali tidak pernah lagi menghubungi keluarganya Theo, bahkan melalui sambungan telepon. Dan mungkin karena pada saat itu Ibu Inka sudah menganggap sepertinya Pak Agung ini menghilang dari kehidupan mereka. Pak Agung juga tidak lagi bisa menunjukkan itikat baik untuk tetap bertahan dengan keluarga mereka gitu kan lah ya. Pada akhirnya Ibu Inka ini memutuskan untuk membawa Theo pulang kampung. Jadi pada saat itu mereka ini sempat nih pergi ke Belanda dan tinggal di sana. Bahkan pada saat itu Theo ini menempuh pendidikan keperawatannya dia di Belanda. Jadi kalian bayangkan pada saat itu proses waktu yang sempat berlalu di dalam kehidupannya Theo tanpa kehadirannya Pak Agung sama sekali. Dari awal ketika Theo pindah di Belanda, dia sekolah di sana sampai pada akhirnya dia jadi perawat. Bahkan dia juga sempat magang di Belanda sebagai seorang perawat. Hingga kemudian mungkin karena memang usianya yang sudah tidak muda lagi, Ibu Inka ini jatuh sakit. Dan pada saat itu selama beberapa bulan, Theo ini sempat turun langsung untuk merawat ibunya. Karena memang kondisi ibunya ini semakin lama kayak semakin menurun. Sayangnya memang pada saat itu Ibu Inka tidak bisa bertahan ya dari penyakit yang dia derita. Tapi sebelum meninggal dunia, pada saat itu Ibu Inka sempat meninggalkan sebuah pesan kepada Theo. Semisal sewaktu-waktu Theo ini mungkin ngerasa kangen gitu ya dengan ayahnya, maka Theo ini dipersilahkan untuk kembali datang ke Indonesia dan mencari ayahnya. Karena bagaimanapun kan Theodora ini adalah anak kandung dari Pak Agung. Terlepas dari apapun statusnya Ibu Inka pada saat itu. Karena jujur saja Ibu Inka ini sempat mengutarakan kekhawatirannya juga di depan Theo. Kalau misalkan pada saat Ibu Inka nanti sudah meninggal, Theo ini harus menjalani kehidupannya sendirian di Belanda. Karena pada saat itu Ibu Inka juga tidak memiliki sanak keluarga lagi di Belanda. Dan kurang lebih 3 hari kemudian setelah Ibu Inka ini menitipkan pesan tersebut kepada Theo, akhirnya Ibu Inka ini meninggal dunia. Dan tentu saja kepergian sang ibu sempat menjadi pukulan telak terhadap kehidupannya Theo. Dia betul-betul merasa sendirian pada momen tersebut. Tapi meskipun begitu, Theo ini awalnya tidak pernah kepikiran sama sekali untuk kembali mencari ayahnya di Indonesia. Dia berusaha untuk menjalani kehidupannya sebaik mungkin di Belanda, meskipun pada saat itu dia ngerasa sedih. Tapi seiring berjalannya waktu, kurang lebih beberapa bulan kemudian, Theo bilang dia mulai sering bermimpi tentang ayahnya. Dan di dalam mimpi tersebut biasanya Theo ini akan selalu melihat dirinya yang dulu masih kecil, yang mungkin usianya masih sekitar 10 tahunan, itu sedang bermain bersama sang ayah. Dan gak tahu kenapa setiap kali Theo merasakan mimpi tersebut, dia tuh kayak selalu ngerasa senang, dia kayak selalu ngerasa happy. Hingga ujung-ujungnya nanti ketika dia terbangun dari tidurnya, Theo ini akan ngerasa kangen dengan ayahnya. Dan pada saat itulah Theo ini mengingat pesan sang ibu yang mempersilahkan dia untuk mencari Pak Agung semisal memang dia merindukan ayahnya. Dan semua berjalan begitu saja tanpa perencanaan yang terlalu matang. Pada akhirnya Theo ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia.
dia betul-betul berniat untuk mencari keberadaannya Pak Agung. Dan waktu itu Theo bilang, niat dia untuk mencari Pak Agung itu bukan untuk merebut beliau dari keluarganya. Melainkan Theo ini cuma pengen ketemu, cuma pengen ngeliat ayahnya aja gitu meskipun dari kejauhan. Karena Theo ini ngerasa kangen. Jadi kalian bayangkan pada saat itu suasananya, Theo ini datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut. Dan kota pertama yang pada saat itu dituju oleh Theo adalah kota di mana dia dilahirkan dan dibesarkan sampai remaja dengan orang tuanya. Dan memang ketika kemudian Theo ini sampai di kota tersebut, posisinya pada saat itu rumah yang dulu mereka tempati itu sudah ditempati oleh keluarga lain. Karena memang sebelum pindah ke Belanda, Ibu Inka ini sempat menjual rumah tersebut. Dan waktu itu Theo bilang dia sempat diam beberapa saat di depan rumahnya dia dulu, sambil membayangkan kenangan-kenangan manis yang pernah terjadi di dalam rumah tersebut. Dan memang pada saat itu Theo sempat mencari penginapan gitulah ya di kota itu, karena dia memang harus menginap di sana selama beberapa hari. Dan hal yang dilakukan selanjutnya oleh Theo adalah dia berusaha untuk mendatangi rumah sakit yang sebelumnya pernah menjadi tempat di mana ayahnya bekerja. Dan memang rumah sakit tersebut letaknya juga sama di kota tempat di mana rumah dia dulu berada. Dan setelah Theo datang ke rumah sakit tersebut, meskipun beberapa tahun sudah berlalu gitu ya, tapi ada beberapa orang-orang senior di rumah sakit tersebut yang masih mengenal sosoknya Theodora sebagai anaknya Pak Agung. Jadi ketika kemudian Theodora ini bertanya apakah Pak Agung ini memiliki alamat lain gitu kan, apakah ada yang mengenal Pak Agung gitu. Nah pada saat itu akhirnya pihak rumah sakit adalah yang memberikan informasi kepada Theo. Bahkan pada saat itu salah satu dari mereka juga memberikan alamatnya Pak Agung yang letaknya memang ada di kota berbeda. Dan berdasarkan alamat tersebutlah pada akhirnya Theo ini memutuskan untuk pergi dari kota tadi, dan dia betul-betul mencari Pak Agung di kota yang tertera di alamat yang dia dapatkan. Dan perjalanan yang dilakukan oleh Theo pada saat itu tidak dekat, dia harus naik bus beberapa kali hingga pada akhirnya sampai. Dan ketika Theo ini sampai di alamat rumah yang sempat diberikan kepadanya, pada saat itu Theo tidak melihat ada siapapun yang berada di bagian depan dari rumah tersebut. Tentu saja pada saat itu Theo nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia juga agak ngerasa segan semisal dia harus langsung bertamu ke rumah tersebut dan mencari ayahnya. Jadilah pada saat itu akhirnya Theo memutuskan untuk mendatangi rumah sakit yang konon katanya menjadi rumah sakit selanjutnya tempat di mana Pak Agung ini bekerja. Dan letaknya juga berada di kota tersebut. Dan informasi tentang rumah sakit tersebut juga sempat didapatkan oleh Theo dari salah seorang senior yang sebelumnya bekerja di rumah sakit yang ada di kota lama tempat di mana sebelumnya Theo tinggal. Jadilah pada saat itu Theo mendatangi rumah sakit tersebut. Rumah sakitnya cukup besar ya pada masa itu. Dan kalau kalian menebak apakah rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang pada akhirnya menjadi tempat di mana bibinya Mawar yang menceritakan tentang detail kejadian yang pernah terjadi di rumah sakit tersebut kepada Mawar di dalam cerita rekam misteri beberapa waktu yang lalu, maka jawabannya adalah benar. Dan rumah sakit tersebut juga merupakan rumah sakit yang sama yang menjadi tempat di mana Mawar dan juga Tasya yang ada di dalam kisah rekam misteri beberapa waktu yang lalu bekerja. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Theo ketika dia masuk ke dalam bagian depan rumah sakit tersebut adalah memperhatikan sebuah papan nama yang memang tergantung di salah satu dinding dari rumah sakit tersebut. Di mana di dalam papan tersebut memang tertulis beberapa nama-nama dokter yang pada saat itu sedang praktek di rumah sakit tersebut. Dan salah satunya ternyata memang tertulis nama dari ayahnya Theo. Dan gak tahu kenapa pada saat Theo ini membaca ada nama ayahnya di papan tersebut, rasa harunya itu langsung muncul. Bahkan waktu itu secara tidak sadar Theo ini sampai meneteskan air mata. Perasaannya kayak campur aduk aja gitu. Tapi memang yang paling dominan adalah rasa rindu. Dan kalian bayangkan situasinya ketika pada saat itu Theo baru saja selesai membaca nama ayahnya tertulis di papan tersebut. Tiba-tiba saja secara tidak sengaja lewatlah seorang dokter yang memang kelihatan sudah cukup tua itu melintas di depan tempat di mana waktu itu Theo berada. Dan situasinya dokter senior tersebut seperti sedang berjalan sambil mengobrol dengan serius dengan salah satu suster yang ikut berjalan di sebelahnya. Tapi meskipun pada saat itu Theo hanya melihat dokter tersebut melintas di depannya beberapa saat, tapi wajah dari dokter tersebut tentu saja sudah sangat familiar bagi Theo. Ya, pada waktu itulah untuk pertama kalinya Theo bisa kembali melihat bagaimana wajah sang ayah setelah bertahun-tahun berlalu. Tapi meskipun pada saat itu Theo sudah berhasil bertemu dengan ayahnya, dia memutuskan untuk tidak langsung lari menghampiri Pak Agung. Yang pertama adalah karena pada saat itu Pak Agung ini terlihat sangat terburu-buru. Mungkin pada saat itu dia memang sedang ada urusan dengan pasiennya. Dan Theo nggak mau mengganggu keprofesionalitasan dari ayahnya. Dan alasan yang kedua adalah karena waktu itu Theo sama sekali tidak tahu akan
akan seperti apa respon yang ditunjukkan oleh Pak Agung semisal beliau tahu Theo ada di sana. Karena Theo sendiri kan nggak bisa menebak apakah pada saat itu Pak Agung akan merasa senang atau justru sebaliknya. Dan kalian bayangkan, pada saat itu Theo sampai rela mengontrak rumah petakan yang jaraknya mungkin hanya sekitar 5 menitan lah kalau misalkan jalan kaki dari rumah sakit. Dan alasan dia melakukan semua itu adalah agar dia bisa sewaktu-waktu datang ke rumah sakit setiap kali dia merasa rindu dengan ayahnya. Dan hal yang biasa dilakukan oleh Theo waktu itu adalah dia datang aja gitu dan duduk di ruangan tunggu. Dia nggak berani untuk mencari ayahnya secara langsung. Dia hanya bisa mengharapkan bahwa sewaktu-waktu ketika dia sedang ada di ruang tunggu, maka Pak Agung itu akan lewat di depannya. Dan memang dari beberapa percobaan yang waktu itu sempat dilakukan oleh Theo, beberapa di antaranya ada yang berhasil, tapi beberapa di antaranya ya tidak membuahkan apa-apa. Kadang Theo ini pulang aja ke rumahnya tanpa sempat bertemu dengan sang ayah. Dan rupanya kebiasaan Theo yang selalu nongkrong di ruangan tunggu rumah sakit tersebut gitu kan tanpa ada alasan, itu sempat menjadi perhatian dari beberapa perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Jadilah sempat di suatu hari ketika sudah sebulan berlalu kurang lebih, pada waktu itu ada seorang perawat yang sudah terlihat senior datang menghampiri Theo. Dan pada saat itu perawat tersebut bertanyalah kepada Theo, ada urusan apa yang kira-kira membuat Theo ini kok sering sekali terlihat berada di ruangan tunggu rumah sakit tersebut. Sedangkan para perawat ini merasa bahwa sepertinya Theo ini bukan salah satu bagian dari anggota keluarga yang mungkin keluarganya sedang dirawat di sana. Dan selain mempertanyakan apa tujuan Theo untuk datang ke rumah sakit tersebut, perawat tadi juga mempertanyakan apakah pada saat itu kedatangan Theo adalah untuk melamar pekerjaan sebagai seorang perawat di rumah sakit itu. Karena melalui pembicaraan itu pula, Theo ini akhirnya tahu bahwa rumah sakit tersebut ternyata sedang membuka lowongan pekerjaan khusus untuk bagian tenaga medis, terutama para perawat. Dan Theo merasa bahwa kesempatan yang datang kepada dia waktu itu merupakan salah satu keberuntungannya. Siapa sangka bahwa secara kebetulan pada saat itu Theo merupakan seseorang yang lulus dari sekolah keperawatan, bahkan sempat magang juga kan, meskipun hanya sebentar di Belanda. Dan demi memanfaatkan kesempatan tersebut, pada akhirnya Theo ini mengiyakanlah pertanyaan dari perawat tadi. Dia bilang, ya, saya mau melamar pekerjaan di rumah sakit ini sebagai perawat, dengan bahasa Indonesia yang masih lumayan terbata-bata. Jadilah akhirnya pada saat itu perawat tersebut meminta Theo untuk datang lagi ke rumah sakit itu di keesokan paginya untuk melaksanakan interview yang akan dilakukan oleh para pihak petinggi dari rumah sakit. Dan hal tersebutlah yang memang pada akhirnya dilakukan oleh Theo. Jadi di keesokan paginya dengan dandannya yang sudah rapi, sambil membawa sebuah map yang isinya adalah berkas-berkas yang mungkin memang diperlukan untuk melamar pekerjaan, akhirnya Theo ini datang untuk melakukan interview. Dan Theo sendiri mengakui bahwa pada saat dia melakukan interview tersebut, keterbatasan Theo dalam berbicara bahasa Indonesia dengan lancar itu sempat menjadi pertimbangan yang agak menyulitkan Theo untuk bisa diterima bekerja di sana. Tapi mungkin karena memang latar belakang pendidikannya Theo lumayan bagus, kemudian dia juga sudah punya pengalaman juga kan di Belanda, pada akhirnya Theo ini tetap diterima bekerja di rumah sakit tersebut. Hanya saja dengan satu catatan bahwa Theo ini diharuskan untuk bisa lebih giat lagi belajar berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara lancar dalam beberapa bulan. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua mengenai dirinya Theo. Meskipun pada saat itu Theo tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia, tapi sebenarnya dia mengerti dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja ketika Theo ini harus membalas ucapan tersebut dengan bahasa Indonesia juga, Theo ini masih kurang lancar. Jadi misalkan gini, pasti adalah di antara kalian yang merasa bisa mengerti ketika ada orang yang menggunakan bahasa Jawa itu ngomong sama kalian. Tapi kalau kalian harus membalas bahasa Jawa tersebut dengan bahasa Jawa juga, kalian bingung karena kalian nggak tahu kosakatanya. Nah, kurang lebih situasi seperti itulah yang dihadapi oleh Theo waktu itu. Dan singkat cerita, pada saat itu tentu saja Pak Agung tidak tahu kalau misalkan Theo sudah bekerja di rumah sakit yang sama dengan beliau. Karena memang waktu itu Theo ini kepengennya kalau misalkan memang takdir kembali mempertemukan dia dengan ayahnya, biarkanlah semua itu berjalan dengan alami saja. Karena bagi Theo, ketika dia sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa berada dekat dengan ayahnya, sesekali bisa melihat bagaimana keadaan ayahnya secara langsung, itu sudah cukup bagi dia. Dia nggak mau minta yang lebih.
Dan sampai di titik ini kita akan terlebih dahulu fokus terhadap kehidupan seperti apa yang kemudian dijalani oleh Theo selama sehari-hari dia bekerja di sana ya. Kita kesampingkan dulu tentang niatnya Theo pada saat itu untuk bertemu dengan ayahnya. Jujur saja melalui residual memorinya Theo, memang ketara sekali bahwa keberadaan Theo di rumah sakit tersebut pada akhirnya menjadi sesuatu yang ramai diperbincangkan oleh para perawat-perawat yang bekerja lebih dulu di rumah sakit tersebut. Saya nggak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka sampai pada akhirnya mereka ini kayak nggak suka dengan Theo. Tapi yang jelas dari sikap yang mereka tunjukkan, mereka ini memang betul-betul kayak kelihatan dingin, kayak kelihatan sinis, kayak nggak peduli gitu dengan keberadaannya Theo yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka itu kayak nggak welcome gitu sama Theo. Dan semua hal tersebut semakin diperparah dengan cara bicaranya Theo yang memang pada saat itu masih kurang lancar berbahasa Indonesia. Dan asal kalian tahu, pada saat itu cara bicaranya Theo, kemudian pemilihan kata-kata yang terlalu baku mungkinnya bagi kehidupan sehari-hari mereka, pada akhirnya dijadikan bahan ejekan oleh para perawat-perawat yang waktu itu memang tidak suka dengan Theo. Jadi kalian bayangkan saja pada saat itu para perawat-perawat tadi yang menganggap Theo ini tidak mengerti dengan bahasa Indonesia, itu mengejek secara langsung di depannya Theo dengan menirukan bagaimana caranya Theo ini berbicara. Jadi mereka tuh kayak udah gak segan-segan lagi untuk merundung Theo dalam hal verbal. Dan terkadang hal tersebut selalu mereka lakukan ketika Theo ini sedang lewat di hadapannya mereka. Dan tentu saja pada saat itu Theo merasa sedih. Tapi sebagai seorang junior yang baru bekerja di rumah sakit tersebut, tentu saja Theo ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menganggap mungkin itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para seniornya untuk bisa menguji mentalnya dia. Dan seiring berjalannya waktu, kecantikan yang dimiliki oleh Theo pada saat itu tentu saja mulai menarik perhatian dari beberapa perawat pria dan juga beberapa dokter-dokter muda yang bekerja di rumah sakit itu. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang sampai berani menitipkan surat cinta gitu ya, yang mereka masukkan ke dalam loker kerjanya Theo. Dan rata-rata di antara mereka itu seperti sengaja ingin mengajak Theo makan malam bersama. Hanya saja memang pada saat itu Theo masih tidak mau untuk meladeni hal-hal semacam itu karena dia ingin fokus dulu dengan urusannya dan juga pekerjaannya. Tapi sayangnya kepopuleran Theo di rumah sakit itu karena kecantikannya justru menjadi bumerang bagi Theo. Karena pada saat itu akhirnya ketidaksukaan dari para perawat-perawat yang berada di sekitarnya Theo itu semakin bertambah. Mereka tuh benci ngelihat kecantikannya Theo. Mereka nggak suka ketika Theo ini banyak disukai oleh orang. Dan perundungan yang pada akhirnya dialami oleh Theo pada saat itu ya semakin bertambah juga. Dan kalau menurut saya semakin kejam. Jadi perundungan tersebut sudah mulai merambah ke area fisik. Misalkan ketika Theo lewat, dia ini sengaja kayak disandung kakinya. Atau ketika ada perawat yang sedang lewat di depannya Theo, Theo ini kayak sengaja didorong gitu bahunya. Dan Theo ini sama sekali tidak pernah mendapatkan kata maaf dari mereka. Dan semisal ada orang yang membela Theo, itu pasti akan langsung dimusuhin oleh perawat-perawat tadi. Dan memang kebanyakan dari perawat-perawat yang mungkin pada saat itu membela Theo adalah perawat laki-laki. Karena hampir keseluruhan perawat perempuan yang ada di rumah sakit tersebut memang memusuhi Theo. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa besar pressure yang dirasakan oleh Theo ketika dia bekerja di sana. Bahkan ketika sewaktu-waktu Theo ini kayak udah ngerasa kesel gitu dengan suasana yang ada di sekitar dia ini sering loh sampai nangis sendirian di dalam kamar mandi. Karena dia nggak tahu harus mengungkapkan perasaannya tersebut kepada siapa lagi. Hingga pada akhirnya setelah berjalan beberapa saat kan, pada saat itu di sebuah momen, Theo ini bisa kembali bertemu dengan ayahnya. Jadi pada saat itu situasinya Theo ini kayak lagi berdiri untuk mengantri mengambil makanan dia yang ada di kantin rumah sakit. Dan pada saat itu Theo sama sekali nggak sadar kalau Pak Agung itu seperti berjalan untuk menghampiri dia. Dan waktu itu Pak Agung itu kayak sempat memperhatikan Theo beberapa saat. Tapi Theo masih belum melihat ke arahnya Pak Agung ya. Dan setelah beberapa saat berlalu, akhirnya waktu itu Theo ini seperti mendengar ada suara laki-laki yang memanggil nama dia secara lengkap. Theodora? Nah, pada saat itulah akhirnya Theo itu kayak langsung nengok kan ke arah sampingnya dia. Dan saat itulah pada akhirnya Theo baru sadar bahwa Pak Agung itu sedang berdiri di sampingnya dia. Dan saat itu sudah mengenali siapa Theodora sebenarnya. Dan kata Theo meskipun pada saat itu matanya sempat berkaca-kaca, begitu juga dengan matanya Pak Agung. Tapi waktu itu Theo sadar bahwa dia tidak bisa begitu saja berlari untuk memeluk ayahnya, apalagi di depan kerumunan kan. Karena memang kan pada saat itu orang-orang di rumah sakit belum tahu bahwa Theo ini adalah putri dari Pak Agung. Jadi meskipun pada saat itu mereka berdua ini kayak saling lihat-lihatan, mereka berdua sama-sama kelihatan haru, tapi pada saat itu mereka masih berusaha untuk bersikap secara profesional. Ibaratnya kayak menjaga sikap lah.
Dan Theo bilang setelah momen tersebut terjadi, dalam beberapa momen-momen selanjutnya, Pak Agung ini seperti selalu sengaja untuk berjalan melewati tempat di mana Theo ini bertugas. Jadi semisal pada saat itu shiftnya Theo ini menugaskan dia untuk menjaga di meja depan, nah pada saat itu Pak Agung ini seperti sengaja untuk melintas di depannya dia hanya untuk sekedar memberikan senyuman kepada Theo. Dan hal kecil seperti itu membuat Theo betul-betul merasa senang. Karena pada akhirnya Theo menyadari bahwa pada saat itu keberadaannya sudah diakui oleh ayahnya. Dan Theo juga sudah bersyukur dengan interaksi yang terjadi di antara dia dan juga Pak Agung waktu itu. Dia nggak meminta lebih. Jadi kalian bayangkan selama beberapa bulan ketika Theo ini bekerja di rumah sakit tersebut, Theo dan ayahnya ini sama sekali belum pernah memiliki kesempatan untuk berbicara secara langsung. Mungkin secara sikap mereka sempatlah beberapa kali sengaja untuk mencari satu sama lain, sekedar kayak pengen ketemu, sekedar kayak pengen ngeliat. Tapi selebihnya mereka berdua ini seperti memutuskan untuk menyembunyikan dulu hubungan mereka sebagai seorang ayah dan anak dari publik yang ada di sekitar mereka. Hingga pada akhirnya ketika Theo ini ulang tahun, pada saat itu siapa sangka ketika Theo ini membuka loker kerjanya, pada saat itu Theo mendapatkan ada sebuah surat yang isinya adalah ucapan selamat ulang tahun yang ditulis oleh Pak Agung. Dan di dalam surat tersebut Pak Agung juga bilang bahwa dia akan menunggu Theo di parkiran di dalam mobil, karena pada saat itu Pak Agung ini ingin memberikan kado gitulah kepada Theo, dan Theo ini diharapkan untuk bisa menemui beliau di sana sekitar jam 5 sore. Dan tentu saja pada saat itu Theo merasa sangat excited, dia merasa sangat tidak sabar untuk menunggu sampai jam 5 kan, hingga pada akhirnya jam tersebut tiba, Theo ini langsung pergi ke halaman parkir rumah sakit, dan di sudut dari halaman rumah sakit tersebutlah Theo melihat ada sebuah mobil. Theo pun berjalan menuju ke mobil tersebut, dan ketika Theo ini posisinya sudah dekat dengan mobil tadi, ada seseorang di dalam mobil tersebut yang seperti sengaja membuka kacanya. Dan memang pada saat itu ada Pak Agung di dalam mobil tersebut. Pak Agung ini kayak langsung melambaikan tangan gitu kepada Theo, mengisyaratkan supaya Theo ini segera masuk ke sana. Dan ketika Theo ini masuk ke dalam mobil tersebut, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berlalu, Theo ini kembali bisa berpelukan dengan ayahnya. Dan ketika mereka berpelukan, pada saat itu Theo ini nangis sambil menceritakan bahwa pada saat itu ibunya sudah meninggal dunia di Belanda karena sakit. Dan Theo ini nangis sambil sesenggukan. Sementara Pak Agung ini berusaha untuk menenangkan sambil memberikan kayak satu buket bunga mawar dengan sebuah kado kecil untuk Theo supaya dia berhenti menangis. Dan dalam pertemuan mereka yang tidak terlalu lama tersebutlah Pak Agung ini sempat mengatakan kepada Theo bahwa alasan kenapa dia sempat betul-betul menghilang dari kehidupan keluarganya Theo dan Ibu Inka adalah karena pada saat itu Pak Agung ini benar-benar ingin melindungi mereka. Pak Agung ini hanya takut semisal nanti pihak keluarga pertamanya itu tahu bahwa selama ini Pak Agung kembali berhubungan dengan Theo dan juga ibunya, maka Theo dan ibunya ini akan terus-terusan diserang dengan teror-teror yang tidak aman. Dan karena memang semua sudah berlalu lama kan, semua sudah terlanjur terjadi, pada akhirnya waktu itu Theo memutuskan untuk memaafkan ayahnya. Dan kalian tahu nggak? Pada saat itu Pak Agung juga sempat bilang kepada Theo bahwa salah satu anak perempuannya yang berasal dari istri pertama itu juga bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit tersebut. Jadi situasinya ternyata pada saat itu Theo dan anak perempuan lain dari Pak Agung itu bekerja di rumah sakit yang sama. Dan Pak Agung bilang bahwa nama dari anak perempuannya tersebut adalah Yuni. Tapi Yuni ini memang lebih senior dari Theo ya, karena dia juga sudah bekerja di rumah sakit tersebut lebih lama daripada Theo. Tapi pada saat itu Theo mengaku bahwa dia belum mengenal siapa sosok Yuni, karena kebetulan memang secara shift mungkin pada saat itu Theo ini nggak pernah bertemu dengan Yuni. Jadilah pada saat itu Pak Agung ini bilang kepada Theo bahwa suatu hari nanti jika memungkinkan dia pasti akan memperkenalkan Theo kepada Yuni. Setidaknya supaya mereka ini bisa saling kenal satu sama lain. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, nggak tahu siapa yang menyebarkan awalnya. Pada saat itu kedekatan yang terjalin antara Theo dan juga Pak Agung justru menjadi pergunjingan dari para perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi alih-alih bisa menebak bahwa pada saat itu Theo adalah putrinya Pak Agung, mereka justru mengira pada saat itu Theo adalah selingkuhannya Pak Agung. Karena mungkin pada saat itu orang-orang yang memperhatikan kedekatan tersebut merasa bahwa Theo dan juga Pak Agung ini kok sering sekali ketemu, kok sering sekali kayak saling lempar senyum satu sama lain. Sedangkan selama ini mereka sama sekali nggak tahu kan kalau Theo ini adalah anak kandungnya Pak Agung.
Jadi kalian bayangkan, waktu itu Theo selalu dibilang sebagai seorang perempuan yang gak tahu diri karena dia dianggap mau aja selingkuh sama dokter yang udah tua demi keberlangsungan karirnya di rumah sakit tersebut. Dan karena omongan-omongan miring itu, pada akhirnya keberadaan Theo di rumah sakit tadi semakin dibencilah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan rekan-rekannya dia sendiri. Kalian bayangkan pada saat itu ada beberapa perawat yang kayak nggak mau untuk berdekatan dengan Theo. Bahkan ketika Theo ini berusaha untuk menanyakan sesuatu misalkan gitu ya, mereka ini nggak mau jawab. Bahkan pernah di satu kesempatan Theo ini sempat diludahi oleh salah satu perawat senior yang pada saat itu nggak suka sama Theo. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Theo ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu? Yang nggak ada. Dia cuma bisa nangis sendirian aja di dalam kamar mandi. Karena nggak ada satupun dari segitu banyaknya perawat di rumah sakit tersebut yang mau ngebelain dia. Dan pada saat itu situasinya Theo juga nggak bisa meminta pertolongan dari ayahnya. Karena pada saat itu Theo masih selalu berusaha untuk menjaga privasi ayahnya. Theo ini kayak nggak mau untuk mengumumkan bahwa dia adalah putri Pak Agung sebelum Pak Agung yang berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. Jadi pernah nih ya, ada sebuah momen yang terputar di dalam residual memorinya Theo. Ketika di suatu hari Theo ini sedang berjalan untuk pulang ke mes rumah sakit yang pada saat itu memang menjadi tempat tinggalnya Theo semenjak dia kerja di rumah sakit tersebut. Dan ketika Theo ini sedang berjalan sendirian di sela-sela rumah sakit tersebut, tiba-tiba saja Theo ini didatangi oleh beberapa perawat yang memang sejak awal tidak pernah suka dengan Theo dan selalu bersikap sinis kepada dia. Tapi yang paling mengejutkan Theo pada saat itu adalah ketika para perawat tersebut datang ke arahnya Theo, tiba-tiba saja pada saat itu salah satu dari mereka langsung menuangkan air yang kotor dari dalam ember ke atas kepalanya Theo. Otomatis pada saat itu basahlah rambut dan juga pakaiannya Theo. Dan sambil melakukan hal jahat tersebut, para perawat tadi sempat memaki-maki Theo dan mengatakan bahwa Theo ini adalah seorang. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana saja, pada saat itu ada satu momen yang terjadi ketika Theo ini sedang mendapatkan shift malam. Posisinya pada saat itu Theo sedang pergi ke kamar mandi. Dan ternyata ada beberapa perawat lainnya yang ikut dalam shift yang sama dengan Theo pada saat itu, memutuskan untuk melakukan sebuah hal yang iseng kepada Theo, tapi jahat menurut saya. Jadi pada saat itu mereka ini mengunci Theo dari luar. Jadi Theo itu dibiarkan terkunci di dalam kamar mandi tersebut sampai di keesokan paginya. Dan pintu kamar mandi itu baru dibuka ketika ada cleaning service yang datang untuk melakukan tugasnya dia membersihkan kamar mandi tadi. Dan Theo bilang, pada saat itu dia selalu berusaha untuk bertahan dalam kondisi seperti itu. Dia selalu berusaha percaya bahwa suatu hari nanti gangguan-gangguan yang datang kepada dia pasti akan berhenti. Theo selalu berusaha berpikir bahwa mungkin sikap-sikap jahat yang ditunjukkan oleh senior-senior saya adalah sesuatu yang bertujuan untuk menguji mentalnya saya. Jadi saya harus kuat. Jadi pada saat itu Theo sama sekali belum memiliki keinginan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa dia dan Pak Agung itu adalah anak dan ayah. Bahkan pada saat itu pun Theo merasa bahwa sepertinya perundungan yang terjadi kepada Theo di rumah sakit tadi akibat gosip miring yang terjadi pada dirinya Theo dan Pak Agung itu sama sekali belum sampai ke telinganya Pak Agung. Dan pada saat itu kebetulan memang Theo sama sekali belum memiliki kesempatan untuk bisa bertemu secara langsung dengan Pak Agung ya. Bisa dibilang sebenarnya Theo juga sempat menghindari Pak Agung. Karena pada saat itu Theo merasa kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia bicara, dia pasti akan selalu menjadi perhatian dari para perawat yang gak suka sama dia. Jadi pada saat itu Theo hanya berusaha untuk menjaga ayahnya aja, supaya ayahnya ini gak jadi bahan gosip lagi di rumah sakit tersebut. Dan lucunya adalah, pernah di suatu hari ketika gosip-gosip tersebut masih terdengar gencar gitulah ya di rumah sakit itu, Theo ini ceritanya sedang tidak enak badan. Jadi dia ini kayak orang masuk angin, kayak mual-mual gitulah. Nah pada saat itu akhirnya tersebar lagi sebuah gosip yang mengatakan bahwa Theo ini lagi hamil anaknya Pak Agung. Dan sebetulnya gosip tersebut sempat membuat Theo ini kayak ketawa sendiri. Maksudnya kayak kok bisa gosip sampai segila itu terdengar di telinga saya. Tapi kalian tahu nggak, sekitar beberapa hari setelah gosip bahwa Theo ini sedang hamil pada saat itu tersebar, tiba-tiba saja di suatu hari ketika Theo ini sedang bekerja, pada saat itu ada salah satu perawat yang sudah cukup senior ya, datang untuk melabrak Theo.
Dan ketika dia datang, dia nggak bicara dulu nih awalnya. Jadi Theo ini kan agak kaget ya. Dan secara brutal perawat senior tadi seperti langsung membalikkan badannya Theo yang pada saat itu posisi berdirinya masih memunggungi dia. Dan ketika posisi Theo ini sudah berhadapan langsung face to face dengan sosok perawat senior tadi, tiba-tiba saja perawat tersebut menampar wajahnya Theo sebanyak 2 kali dengan sangat keras. Dan tentu saja pertengkaran tersebut menjadi tontonan oleh para perawat lainnya yang kebetulan ada di sekitar mereka. Dan ketika keributan tersebut terjadi secara tidak sengaja, Theo ini sempat melihat kayak semacam pin nama yang tertempel di bagian seragam yang pada saat itu dipakai oleh perawat senior yang menyerangnya. Dan akhirnya waktu itulah Theo tahu bahwa perawat yang datang kepadanya itu bernama Yuni. Dan tentu saja ingatannya Theo pada saat itu langsung membawa dia kepada omongannya Pak Agung beberapa waktu yang lalu bahwa Pak Agung juga memiliki seorang anak perempuan yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Theo. Dan namanya adalah Yuni. Jadi pada saat itulah Theo langsung kayak nyambung. Kayaknya ini adalah anak perempuannya Pak Agung yang mungkin pada saat itu merasa marah karena percaya bahwa Theo ini adalah selingkuhannya Pak Agung. Dan yang harus kalian bayangkan, pada saat itu postur tubuhnya Yuni dan juga Theo ini lumayan berbeda. Jadi kalau Theo ini kan agak langsing gitu ya, kemudian tinggi, sementara kalau Yuni ini kan agak berisi. Jadi ketika Yuni ini memberikan serangan fisik kepada Theo, otomatis pada saat itu Theo ini kan kalah telak. Theo ini sempat berusaha untuk bertahan dari beberapa serangan-serangannya Yuni, meskipun ada beberapa di antara serangan tersebut berhasil mendarat di wajahnya. Bahkan pada saat itu Yuni juga sempat menarik rambutnya Theo beberapa kali. Dan mungkin karena pada saat itu pertengkaran di antara mereka sudah terlihat semakin brutal kan, pada akhirnya ada beberapa perawat yang tadinya cuma nontonin mereka doang, memutuskan untuk memisahkan pertengkaran tersebut. Dan mau tidak mau, pada akhirnya kabar pertengkaran mereka berdua ini sampai di telinga beberapa senior petinggi yang ada di rumah sakit tadi. Jadi pada saat itu mereka berdua ini dipanggil ke kantor dari petinggi rumah sakit tersebut, hingga pada akhirnya memang berdasarkan dari apa yang mereka berdua ceritakan, mungkin kan ya pada waktu itu, akhirnya Pak Agung ini ikut dipanggil untuk memberikan kesaksian. Jadi kalian harus bayangkan situasinya pada saat itu ada Theo, ada Yuni, ada Pak Agung yang duduk berhadapan dengan salah seorang petinggi atau dokter senior yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dan memang pembicaraan yang terjadi itu cukup private ya, nggak ada orang lain selain mereka. Pada saat itu mereka bertiga ini dicecar dengan beberapa pertanyaan. Dan karena memang kondisi juga mendesak, pada akhirnya waktu itu Pak Agung memutuskan untuk mengatakan fakta yang sebenarnya, bahwa Theo merupakan salah satu putrinya juga. Dan dia mengatakan hal tersebut persis di depannya Yuni. Dan yang bisa dilakukan oleh Theo pada saat itu adalah terus-menerus menangis sambil menundukkan wajahnya. Karena dia juga bingung harus merespon seperti apa. Hanya saja memang pada saat itu Theo bisa merasakan bagaimana pandangannya Yuni kepada dia itu masih penuh dengan kemarahan. Seolah Yuni pada saat itu belum bisa menerima kenyataan bahwa Theo ini adalah adik tirinya. Tapi demi menjaga baik rumah sakit, karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Agung dengan ibunya Theo dulu mungkin adalah sebuah aib gitulah ya, yang mungkin di zaman tersebut akan berakibat tidak baik bagi reputasi rumah sakit. Pada akhirnya waktu itu pihak rumah sakit meminta agar fakta yang diungkapkan oleh Pak Agung tadi itu tidak dibocorkan ke publik. Jadi mereka bertiga ini dimaafkan asal berita tersebut nggak tersebar kemana-mana. Dan Pak Agung menyetujui hal tersebut dengan satu syarat bahwa kedua putrinya tetap dibiarkan untuk bekerja di rumah sakit tersebut tanpa ada kendala. Dan mungkin karena pada saat itu Pak Agung ini merupakan salah satu dokter senior yang cukup terpandang di rumah sakit tersebut, pada akhirnya syarat itu pun disetujui oleh pihak rumah sakit. Tapi sayangnya, fakta yang pada akhirnya tidak bisa diungkapkan ke publik tersebut pada akhirnya tetap merugikan Theo. Karena orang-orang kan masih menganggap bahwa Theo yang salah. Bahkan mereka juga masih menganggap bahwa isu yang mengatakan Theo adalah selingkuhannya Pak Agung itu adalah benar. Dan Theo sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membantah hal tersebut. Dan Theo bilang semenjak kejadian tersebut dia merasa vibes yang dia rasakan ketika dia bekerja di rumah sakit itu semakin berbeda. Jadi yang pada saat itu terasa tidak menyukai Theo bukan hanya sekedar kalangan perawatnya saja, tapi dokter-dokternya juga. Mereka itu jadi kayak bersikap acuh dan dingin kepada Theo. Bahkan ketika Theo ini misalkan ditugaskan untuk menemani salah satu dokter, maka dokter tersebut akan menolak. Dokter tersebut akan minta Theo ini diganti sama perawat yang lain. Dan tentu saja hal tersebut membuat Theo merasa sedih. Karena pada saat itu Theo juga nggak tahu sebetulnya omongan-omongan miring macam apa lagi sih yang membuat orang-orang di rumah sakit tersebut semakin nggak suka sama dia. Dan siapa orang yang menjadi penyebar dari kebencian tersebut. Dan kalian bayangkan,
ada momen-momen menyedihkan yang harus Theo lewati. Ketika statusnya sebagai seorang perawat di rumah sakit tersebut tetap ada, tapi dia tidak diberikan kesempatan untuk turun langsung menjalani tugasnya sebagai seorang perawat. Jadi kayak seolah-olah nggak ada satupun orang yang percaya sama dia. Dan yang bisa dia lakukan selama dia bekerja di rumah sakit tersebut hanyalah disuruh duduk aja sendirian, tanpa ada orang yang nemenin dia, tanpa ada orang yang bisa mendengarkan dia bercerita. Dan semua itu terus berlangsung seperti itu sampai akhirnya tibalah di suatu hari ketika ada seorang pasien laki-laki yang dirawat di salah satu kamar, mendadak kondisinya tiba-tiba saja drop dan kritis. Dan yang harus kalian bayangkan dalam situasi ini adalah ketika hal tersebut terjadi, pada saat itu suasana rumah sakit kebetulan memang sedang chaos. Jadi sempat terjadi kayak semacam tabrakan beruntun yang terjadi di kota tersebut, dan hampir keseluruhan pasien dari kecelakaan tersebut dilarikan ke rumah sakit tempat di mana Theo bekerja. Jadi memang hampir keseluruhan perawat-perawat senior, perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut dengan dokter-dokternya, itu fokusnya sudah tertuju untuk menangani para pasien-pasien kecelakaan tersebut. Hanya tersisa beberapa perawat sajalah yang pada saat itu bekerja di bagian depan. Dan karena situasi seperti itulah pada akhirnya ketika ada salah satu pasien yang dirawat di kamar rumah sakit tersebut tiba-tiba saja kondisinya kritis, maka mau tidak mau perawat-perawat yang harus langsung menangani kondisi tersebut adalah perawat-perawat yang memang tersisa di rumah sakit itu yang sedang tidak mengerjakan apa-apa. Dan salah satunya adalah Theo. Tapi asal kalian tahu melalui residual memorinya Theo, pada akhirnya saya sendiri pun tahu bahwa dalam suasana tersebut ketika beberapa perawat pada akhirnya masuk ke dalam kamar pasien yang tiba-tiba kritis tadi bersama dengan Theo, nah salah satu dari mereka itu ternyata adalah Yuni. Jadi nggak tahu gimana cerita atau prosesnya, tiba-tiba saja pada saat itu Yuni ikut bersama dengan mereka masuk ke dalam kamar pasien laki-laki tadi. Dan saya ingin kalian memahami dulu situasi yang pada saat itu dihadapi oleh Theo. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa selama bekerja di rumah sakit tersebut, Theo sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk menghadapi pasien. Jadi mungkin secara pemahaman medis pun Theo ini masih memiliki keterbatasan. Meskipun di Belanda dia sekolah, meskipun di Belanda dia sempat magang, tapi yang namanya pengalaman ketika kita turun ke lapangan itu pasti akan berbeda kan rasanya. Adalah sesuatu yang mungkin akan membuat kita ngerasa panik, kita ngerasa tegang, hingga pada akhirnya kita membuat kesalahan. Dan rasa seperti itulah yang sempat saya rasakan ketika menatap langsung ke dalam residual memorinya Theo ketika dia menghadapi situasi tersebut. Jadi ketika dia masuk bersama 3 perawat senior lainnya ke dalam kamar pasien laki-laki tadi kan, yang posisinya sudah kejang-kejang, pada saat itu yang dilakukan oleh Theo pertama kali adalah dia mematung. Dia berdiri di depan ranjang pasien tadi sambil menutup mulutnya karena dia ngerasa panik, dia bingung, hal apa nih yang harus saya lakukan untuk pertama kali. Sementara pada saat itu ketiga perawat lainnya termasuk salah satunya Yuni itu sudah bersikap profesional untuk menangani pasien tadi. Dan mungkin sekitar 5 menit berlalu ya, ketika Theo ini hanya bisa memperhatikan bagaimana ketiga rekannya itu menangani pasien tadi, tiba-tiba saja pada saat itu Yuni itu kayak mengangkat pandangannya, mengarahkannya kepada Theo. Dan tidak lama kemudian pada akhirnya waktu itu Yuni ini kayak berjalan ke arah belakangnya Theo. Dan pada saat itu Theo nggak tahu apa yang dilakukan oleh Yuni di belakangnya. Karena pada saat itu kan posisinya Theo masih menghadap lurus ke depan ranjang pasien tadi. Hingga kemudian tiba-tiba saja Yuni ini datang menghampiri Theo sambil memberikan kayak obat kecil. Jadi bentuk botol obatnya itu kayak yang biasa untuk diinjekkan ke suntikan. Nah pada saat itu Yuni langsung memberikan 1 botol obat tadi ke dalam telapak tangannya Theo. Yang posisinya masih kayak bengong, dia bingung harus berbuat seperti apa. Dan pada saat itulah dengan suaranya yang sangat pelan, Yuni ini kayak membisikkan di telinganya Theo, ambil suntikan, kamu yang suntikin obatnya. Dan kalian harus tahu ketika Theo mendengar perintah dari Yuni, pada saat itu yang terlintas di dalam kepalanya Theo adalah itu merupakan perintah dari senior yang harus dia turuti. Jadilah pada saat itu cepat-cepat Theo ini mencari sebuah suntikan. Dia pindahkan obat yang berada di dalam botol tadi ke dalam sebuah suntikan, dan pada saat itu sambil menarik nafas panjang, pada akhirnya Theo memberanikan diri untuk menyuntikkan secara langsung obat tadi ke tubuh pasien. Dan awalnya semua berjalan dengan sempurna. Ketika obat tersebut disuntikkan, pasien tersebut mulai terlihat tenang. Dan wajah dari perawat yang sempat menangani pasien tadi juga udah mulai kelihatan lega. Satu persatu dari mereka ini udah mulai keluar. Bahkan pada saat itu Theo juga sudah sempat membuang suntikan dan juga botol obat tadi ke tempat sampah medis.
Tapi sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba saja Theo mendengar bahwa kondisi pasien laki-laki yang tadi mereka tangani itu kembali kritis. Jadi pada saat itu larilah lagi beberapa perawat tadi bersama dengan Theo juga untuk kembali menemui pasien tersebut. Tapi sayangnya pada saat itu kondisi pasien tersebut tidak bisa diselamatkan. Jadi dia meninggal dunia. Dan anehnya ketika pasien tersebut sudah meninggal dunia, dia diperiksa oleh beberapa orang dokter yang mungkin sudah selesai untuk mengobati korban-korban kecelakaan tadi ya. Dari situlah pada akhirnya diterima sebuah diagnosa bahwa pasien tersebut salah diberikan obat. Bukan salah dosis ya, tapi salah diberikan obat. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat pasien tersebut meninggal dunia. Kalau secara medis saya sendiri tidak mengerti harus menyebut kejadian tersebut sebagai apa. Dan saya minta maaf semisal ada bagian-bagian medis yang mungkin ada luput atau salah yang saya ucapkan dalam cerita ini. Karena di awal saya sudah bilang saya bukan orang medis, jadi saya tidak mengerti istilah-istilah medis. Saya hanya berusaha untuk menggambarkan situasi yang terjadi pada saat itu sesuai dengan kapasitas yang saya bisa. Dan ketika semua orang menyalahkan Theo dalam kejadian tersebut, tentu saja pada saat itu Theo tidak tinggal diam. Dia bahkan sempat mencari bekas botol obat yang masih bisa dia temukan dan dia menunjukkannya kepada pihak petinggi dari rumah sakit yang ikut menyalahkan dia. Theo berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa saya diberikan obat ini oleh Yuni. Yuni yang menyuruh saya menyuntikkan obat ini kepada pasien. Jadi saya menurutinya selaku perawat junior yang menuruti perawat senior. Tapi sayangnya pada saat itu para perawat lain yang sebenarnya sempat berada di ruangan yang sama dengan Theo dan juga Yuni yang menjadi saksi juga di dalam kejadian tersebut seperti enggan untuk membela Theo. Jadi mereka ini kayak memutuskan untuk bilang nggak tahu, kami tidak menyaksikan apa-apa. Dan untuk Yuni sendiri, tentu saja pada saat itu dia tidak mengakui hal tersebut. Dia justru menyalahkan Theo karena menganggap Theo pada saat itu adalah sebagai seorang perawat yang tidak teliti dan juga ceroboh. Kok bisa-bisanya dia nyuntikin obat kepada pasien, padahal pada saat itu Theo sama sekali nggak tahu pasien tersebut sakit apa, dan obat yang dia berikan itu obat apa. Dan pada poin tersebut, pada akhirnya Theo ini diam. Kenapa diam? Karena Theo bilang bahwa pada saat itu akhirnya dia juga baru menyadari kebodohannya. Kok bisa dia percaya begitu saja kepada seseorang untuk menyuntikkan obat yang tidak diketahui oleh Theo kepada seorang pasien. Jadi pada saat itu Theo juga sempat menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Karena memang dalam situasi tersebut, Theo mengakui dia terlalu tegang, dia tidak bisa menguasai dirinya untuk bersikap profesional, dia terlalu percaya kepada orang lain, dan dia juga merasa gegabah karena tidak memperhatikan segala sesuatu dengan lebih teliti, padahal hal tersebut berhubungan dengan keselamatan seorang manusia. Tapi masalah tidak hanya berhenti sampai di sana saja. Kematian pasien tersebut pada akhirnya tidak hanya membuat Theo ini disalahkan oleh pihak rumah sakit, tapi Theo ini juga mendapatkan tuntutan dari pihak keluarga pasien tersebut. Dan parahnya ketika Theo ini disalahkan oleh orang tua pasien, dituntut gitulah ya untuk bertanggung jawab atas kematian dari pasien tersebut, pihak rumah sakit sama sekali tidak mau memberikan perlindungan kepada Theo. Jadi Theo ini kayak dibiarkan sendirian aja. Tapi terlepas dari semua masalah yang pada saat itu datang kepada Theo, yang paling membuat Theo ini merasa sangat terpukul, sangat down pada masa tersebut adalah ketika pada akhirnya dia mendengar bagaimana Pak Agung ikut menyalahkan dia dalam permasalahan tersebut. Padahal waktu itu satu-satunya orang yang diharapkan Theo bisa memberikan dia semangat untuk bertahan adalah ayahnya sendiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jadi ada satu momen yang terjadi ketika masa-masa berat tersebut masih dialami oleh Theo. Dia dikucilkan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada saat itu dia sempat bertemu dengan Pak Agung. Dan di dalam pertemuan tersebut Pak Agung justru sempat memaki-maki Theo. Karena Theo ini sudah dianggap lalai sampai menghilangkan nyawa seorang manusia. Jadi Pak Agung ini percaya dengan pendapat rumah sakit yang mengatakan bahwa Theo bersalah. Dan Pak Agung ini meminta agar Theo bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Karena pada saat itu Theo sudah membuat pihak rumah sakit malu sekaligus membuat Pak Agung selaku ayahnya Theo itu malu. Bahkan pada saat itu Pak Agung sempat bilang kepada Theo bahwa dia nggak mau lagi ketemu Theo semisal Theo belum menyelesaikan semua masalahnya. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu Theo bilang, ketika pertahanan terakhirnya justru ikut menghancurkan mentalnya, yaitu ayahnya sendiri ya. Pada saat itulah Theo merasa bahwa hidupnya udah nggak bersisa apa-apa. Pada saat itu dia udah nggak kepikiran lagi ingin menjalani kehidupannya seperti apa. Karena pekerjaannya pun pada saat itu sudah terasa tidak nyaman. Satu-satunya alasan yang membuat Theo ini bertahan di rumah sakit tersebut kan awalnya supaya dia bisa sering-sering ketemu sama ayahnya. Tapi pada saat itu karena permasalahan tersebut ayahnya sendiri justru udah nggak mau lagi ketemu dengan dia. Dan kalau kalian berpikir kenapa pada saat itu Theo nggak pindah aja kerja di rumah sakit yang lain setelah permasalahan tersebut terjadi? Ya nggak bisa.
Karena ibaratnya pada saat itu Theo udah di blacklist. Orang-orang sudah menganggap dia melakukan sebuah kesalahan yang sampai menghilangkan nyawa pasiennya. Apalagi pada saat itu Theo juga sempat terjerat kasus hukum karena pihak pasien kan nuntut Theo. Jadi Theo juga nggak bisa pulang balik ke Belanda. Dia udah benar-benar stuck di sana. Dia nggak punya jalan keluar. Jadi memang berdasarkan semua tekanan tersebutlah pada akhirnya Theo ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi cara yang dipilih oleh Theo pada saat itu adalah dia menggantung dirinya di dalam sebuah ruangan yang pada saat itu kita ketahui bersama sebagai ruangan gudang yang berada di bagian selasar kiri dari rumah sakit tersebut. Theo mengaku sebelum dia memutuskan untuk betul-betul mengakhiri hidupnya, memang pada saat itu secara emosional Theo ini seperti sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Jadi karena ngerasa stres atau depresi gitu ya, dia ini kayak tiba-tiba sering ketawa, kadang-kadang sering nangis sendiri. Dan Theo ini merasa dia nggak bisa melanjutkan hidupnya dengan situasi mental seperti itu. Hingga pada akhirnya di suatu hari, ketika Theo ini mendapatkan shift pagi, pada akhirnya waktu itu Theo memutuskan untuk mengambil sebuah tali ya. Dia pergi ke gudang dan di sanalah pada akhirnya dia mengakhiri segalanya. Dan memang kalau secara energi, sampai saat ini, sampai cerita ini sampai ke kalian semua, Theo ini masih berada di rumah sakit tersebut. Tapi memang Theo ini merupakan salah satu residual energi yang tidak hanya menetap di satu tempat saja. Dia lumayan mobile, jadi dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Hanya saja memang dia looping di rumah sakit tersebut. Jadi dia nggak bisa kemana-mana dalam waktu yang cukup lama. Dan seperti informasi yang sudah saya sampaikan di kisah rekam misteri sebelumnya, bahwa rumah sakit tersebut selama beberapa tahun belakangan ini memang sudah berhenti beroperasi. Jadi sudah tutup. Dan di akhir kisahnya Theo bilang bahwa kalau waktu bisa diputar, dia merasa sangat menyesal karena sudah mengakhiri hidupnya. Karena proses yang dia jalani sekarang itu terasa stuck. Dia seperti tidak bisa merasakan energi doa yang seharusnya bisa membuat langkah dia ini semakin ringan. Atau setidaknya membawa dia ini lebih dekat dengan cahaya yang bisa membuat dia sirna. Theo bilang, sebetulnya pada saat itu semisal dia merasa mentalnya lemah, dia bisa saja menerima hukuman tersebut. Gak apa-apa kok dipenjara beberapa tahun, meskipun pada saat itu sebenarnya dia gak bersalah. Yang penting setelah dipenjara, dia bisa memperbaiki kehidupannya lagi dan mencari pekerjaan lain. Tapi semisal pada saat itu mentalnya kuat, Theo merasa seharusnya pada saat itu dia bisa saja dengan lantang mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia tidak bersalah. Bahwa obat yang dia dapatkan itu diberikan oleh Yuni. Theo tidak tahu apa niatan Yuni untuk memberikan obat tersebut kepadanya, tapi yang jelas dia merasa dia dijebak oleh Yuni. Dan dunia harus tahu tentang hal tersebut. Tapi sayangnya dua kesempatan tersebut yang selalu dibayangkan di dalam pikirannya Theo bahkan sampai sekarang ya sudah tidak bisa dia lakukan. Karena semua sudah terlanjur dan pilihan memang sudah diambil oleh Theo. Jadi memang proses yang dilalui oleh Theo pada saat ini cukup gelap dan dia selalu looping di tempat yang sama tanpa mendapatkan kepastian kapan kira-kira dia bisa selesai dan sirna. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah dari sosok residual energi bernama Theodora atau kita memanggilnya Theo ya. Pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisahnya Theo ini ada banyak dan mungkin akan saya rangkum beberapa. Yang pertama bagi orang tua. Please lah kita sebagai orang tua jangan egois. Jangan mikirin kesenangan kita sendiri, hingga pada akhirnya secara tidak sadar kita mengorbankan anak-anak kita. Khususnya buat laki-laki yang mungkin menggampangkan tradisi menikah lagi, hingga pada akhirnya mereka punya anak lagi dari istri-istri yang berbeda. Kalian bisa bayangin nggak, semisal nanti anak-anak kalian tersebut tumbuh di masyarakat, nggak semua masyarakat itu bisa menerima baik keberadaan mereka. Apakah kalian gak kasihan dengan mental anak-anak kalian yang mungkin akan mendapatkan tekanan dari lingkungan yang ada di sekitar dia? Jadi sebagai orang dewasa, ketika kita ingin memutuskan melakukan sesuatu, tolong dipikirkan baik dan buruknya, sebab akibatnya. Jangan hanya memikirkan kesenangannya sekarang saja. Dan bagi para pejuang nafkah di luar sana, tolong banget hentikan yang namanya pembulian atau perundungan. Bagi kalian yang merasa senior, bagi kalian yang merasa hebat, yang bisa melakukan hal semena-mena terhadap junior kalian, tolong hentikan. Karena apa yang kalian lakukan tersebut secara tidak langsung bisa menghancurkan mental dan juga kehidupan dari seseorang. Karma di dalam kehidupan itu ada. Hal baik akan mengembalikan kebaikan dan hal jahat akan mengembalikan kejahatan. Dan bagi kalian yang mungkin pada saat ini justru berada dalam posisi yang sedang mendapatkan pembulian, tolong speak up.
Jangan kalian pendam, jangan kalian sembunyikan sendirian. Kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan. Karena kalian juga manusia yang memiliki hak untuk hidup setara dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jangan sampai menunggu terlambat, jangan sampai menunggu hidup kalian hancur, sampai pada akhirnya nanti kalian akan merasa menyesal. Dan yang terakhir, entah berapa kali saya harus bilang ini kepada kalian, tapi seberat apapun permasalahan yang kalian hadapi di dalam hidup, jangan pernah kepikiran untuk mengakhirinya. Jangan pernah pulang ke rumah Tuhan sebelum Tuhanlah yang datang untuk menjemput kalian. Sebagai manusia tentu kalian inginkan ketika pulang ke rumah Tuhan, kalian disambut dengan kedua tangan yang terbuka, kalian dipeluk oleh rahmat-Nya. Jadi sebisa mungkin kalian bertahan, selalu percaya bahwa setiap manusia di atas muka bumi ini pasti punya masalah. Sekaya apapun manusia itu, sebahagia apapun manusia itu, di dalam dirinya mereka pasti punya masalah. Jadi kalian itu nggak sendirian. Coba untuk mencari sublimasi lain yang bisa membuat kalian ini lupa dengan permasalahan kalian. Dan yang paling penting adalah cari lingkungan, cari orang-orang yang bisa mensupport kalian secara mental, yang bisa membuat kalian ini hidup nyaman dan menjadi diri kalian sendiri. Selalu ingat, nggak ada kok orang yang menuntut kalian untuk membuat orang lain bahagia. Karena yang terpenting dari seorang manusia adalah bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya bahagia terlebih dahulu, baru kemudian kebahagiaan tersebut bisa menyebar ke orang-orang yang ada di sekitar kalian. Pentingkan diri kalian dulu. Cintai diri kalian dulu. Barulah setelahnya kalian boleh mementingkan orang lain. Mungkin terdengar egois, tapi percayalah, cara tersebut adalah salah satu cara yang jitu yang bisa kalian lakukan untuk bertahan hidup di dalam dunia yang keras. Dan selalu ingat pesan saya, orang-orang yang mengakhiri hidup mungkin akan menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk mengakhiri permasalahan mereka. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu justru membuka sebuah masalah baru yang harus mereka hadapi dalam keabadian. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Jangan lupa juga kita titipkan doa ya untuk Theodora, karena terlepas dari bagaimanapun proses yang akan dia hadapi selanjutnya, tapi tidak ada salahnya juga kita berusaha untuk mengirimkan energi yang baik melalui doa tersebut, supaya Theodora ini bisa segera sirna dan kembali ke rumah Tuhan bersama ruh sejatinya. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.